Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini lanjutan dari tutorial Excel yang lalu ya. Yang pertama sudah kita pelajari, sudah kita praktekkan, yaitu latihan 1A ya. Kemarin kita implementasikan dalam daftar hadir. Jadi intinya kemarin dalam daftar hadir itu kita belajar dasar-dasar Excel, bagaimana cara input karakter gitu ya, input kata-kata, input data, angka dan seterusnya. Kemudian bagaimana membuat nomor urut yang otomatis kemarin, bagaimana juga membuat nomor urut otomatis yang zigzag seperti ini yang di kolom tanda tangan ya. Kemudian juga bagaimana menerapkan tabel ya, tabel. Oke, latihan yang kedua ini ya, latihan yang 1B ya, sini adalah 1B. Di tutorial yang kedua ini kita akan mempelajari ya penekanannya pada penerapan formula ya, rumus-rumus di Excel, kemudian fungsi if sederhana, dan pengenalan pemahaman tentang absolute. Bagaimana nanti absolute itu kita akan contohkan ya, bagaimana penerapannya. Bagi yang tidak sedang membuka buku pedoman ya, ini karena ini ada di buku pedoman sebetulnya, ini bisa silahkan dibuka ya file PDF-nya yang kemarin. Nah, ini project kita untuk yang latihan 1B ini ya. Project kita akan menyelesaikan yang seperti ini. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Seperti biasa, mari kita ikuti langkah demi langkah, tahap demi tahap, bagaimana untuk menyelesaikan project ini. Baik, kita masuk ke Microsoft Excel ya, seperti ini. Nah, kemarin kita ini ya implementasi kita latihan 1. Kemudian latihan yang sekarang adalah latihan 1B. Kita akan menyelesaikan project ini. Bagaimana cara membuatnya ini, cara menyelesaikannya. Nah, intinya kita akan menyelesaikan ini rumus ini, yang inti, yang utamanya. Karena kalau yang data ini adalah data inputan. Input ya, data input. Oke, baik, bagi yang belum punya data inputannya ini, nah, silahkan ini diselesaikan ya, selesaikan ini sampai di sini yang di input dengan desain ya. Kalau desain silahkan saja, tidak terlalu terpaku harus sama persis dengan ini ya, yang lainnya. Kalau tidak ada buku pedoman, sedang tidak membuka buku pedoman ya, silahkan ini di capture saja. Capture dulu, kemudian setelah itu silahkan salin dulu, stop dulu videonya, kemudian setelah selesai buat data ini baru lanjutkan tutorial videonya. Kita akan mengimplementasikan bagaimana menjumlahkan ini dengan menggunakan rumus atau formula di Excel. Oke, baik, saya anggap sudah selesai ya, sudah selesai input datanya. Kita lanjutkan sekarang. Sebelum kita implementasikan bagaimana menjumlahkan ini, perlu saya ingatkan kembali bahwa di Excel untuk menjumlahkan yang berbeda sel, yaitu harus alamat selnya yang kita inputkan ya, alamat selnya. Nah, kemarin sudah di latihan yang pertama sudah saya sampaikan, kita harus paham atau hafal ya terkait dengan alamat sel yang sedang aktif, yang sedang ada kursornya ini gitu ya. Contohnya ini gitu ya, data ini misalnya contohnya. Nah, angka ini gitu ya, angka ini itu nama selnya adalah E, kemudian 5. E menunjukkan kolom ya, kolom, kemudian barisnya 5 ya, baris kelima. Maka alamat sel ini namanya adalah E5. Nah, bisa juga dilihat di sini ya, bisa juga dilihat di situ gitu. Nah, nanti untuk menjumlahkan ini gitu ya, untuk menjumlahkan ini ke sini, yang akan kita jumlahkan adalah alamat selnya ini. Itu yang pertama yang harus diingat. Kalau saya letakkan di sini berarti F6 ya, F6, kemudian G6 ya, dan seterusnya. Itu yang harus paham. Kemudian yang kedua, bahwa rumus di Excel juga support rumus matematika biasa gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah supaya nanti kalau misalnya kita fungsi aslinya di Excel itu lupa gitu
gitu ya, formula di Excel itu lupa, bisa kita gantikan dengan rumus matematika. Contoh ya, contoh sederhana. Misalkan rumus sederhananya begini, sama dengan 20 misalnya tambah 25 gitu ya. Nah, saya tekan enter saja, ini maka langsung ada hasilnya. 45. Jadi bisa langsung jadi kalkulator. Pengurangan juga seperti itu, sama saja bisa 30 kurang 20 ya. Perkalian juga bisa, perkalian sama perkalian ya. Maaf, sama dengan diawali sama dengan ya. Kemudian misalnya 20 kali itu bintang ya, menggunakan bintang seperti itu, kan kali 3 60 ya, seperti itu. Itu kalau kita memfungsikan sebagai kalkulator ya, bisa langsung di Excel, di selnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan untuk menjumlahkan antar sel ya, berarti kan ini tambahkan ini misalnya gitu ya. Nah, kita langsung implementasikan saja di contoh ini, kita lihat saja ya. Nah, ini yang saya contohkan sebelum masuk ke formula yang ada di Excel ya. Misalnya ini tambah ini bisa dengan menggunakan rumus matematika, nanti hasilnya juga sama, hasilnya sama dengan ya, bisa kita langsung ketik kalau kita sudah hafal ya, ininya apa namanya, alamat selnya biar cepat. Berarti huruf kecil juga tidak masalah ya, E5 tambah F5 ya, tambah G5 gitu. Ini contoh rumus sederhana menggunakan matematika ya, rumus matematika ya. Ya, sebetulnya di Excel ada sendiri formulanya gitu ya. Kemudian H5. Nah, ini kalau lupa pun misalkan kita bisa menggunakan rumus ini, maksudnya seperti itu. Jadi yang kita tambahkan adalah ini ya, sel ini E5, kemudian F5, kemudian G5, kemudian H5 ya. Kemudian tekan enter. Nah, hasilnya 275 ya. Itu menggunakan rumus matematika. Nah, di Excel untuk rumus yang selanjutnya ya, ke sini ini tidak kita pasang rumus manual lagi, jadi tinggal kita gandakan saja rumus ini ke bawah, maka secara otomatis dia akan menghitung yang bagian baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menggandakannya ya? Yang paling umum digunakan adalah dengan cara sorot pointer mouse yang di bagian bawah, pojok kanan bawah ini, kemudian klik dan tarik ke bawah seperti ini. Nah, dia akan mengcopy rumus yang di baris pertama sampai ke baris yang terakhir. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa dengan cara copy, yang di sini copy manual ya. Bisa klik kanan copy, ya, bisa klik kanan copy atau Ctrl C gitu ya, sama saja Ctrl C gitu. Kemudian di blok ke sini. Nah, ingat kemarin cara ngeblok sudah saya sampaikan ya di video sebelumnya. Jadi cara ngeblok itu yang paling cepat. Nah, dengan posisi kursor masih di sini ya, di baris pertama, kemudian tekan Shift di keyboard, ya di keyboard tekan Shift, nah, tahan Shift-nya, kemudian klik saja di sini. Nah, seperti itu ngebloknya. Kemudian setelah diblok kita tekan Enter. Nah, itu cara yang kedua. Silahkan saja nanti ya, pilih cara yang mana yang paling enak. Gitu. Oke, kita kembali ke fungsi. Ya, ini tadi adalah fungsi menggunakan fungsi matematika ya, matematika. Nah, sekarang bagaimana untuk penjumlahan sebetulnya yang di Excel? Nah, untuk penjumlahan di Excel sebetulnya ada sendiri. Dia akan lebih efektif. Lebih efektifnya seperti apa? Karena kalau dengan menggunakan fungsi penjumlahan di Excel itu tidak menuliskan semua baris yang akan kita jumlahkan. Nah, kalau menggunakan rumus matematika seperti tadi, kalau yang akan kita jumlahkannya banyak ya, seperti ini deh, misalkan dari 1 sampai 15 gitu. Itu plus itu kan jadi tidak efektif gitu ya. Maka ada formula di Excel, itu dia prinsipnya menjumlahkan dijumlahkan data gitu ya. Pengertiannya dijumlahkan data dari sel. Ini namanya sel ya, dari sel E5 sampai dengan H5. Jadi mau berapapun data panjang ke sini, maka yang ditulis hanya yang awal dan yang akhir saja alamat sel. Baik, kita terapkan di sini. Ya.
Nah, untuk yang apa namanya, untuk panduan apa namanya di Excel ini juga bisa menggunakan yang rumus auto ya, auto sum ya, seperti ini. Klik aja nih gambar apa icon sigma ini seperti ini. Maka dia secara otomatis juga akan membaca. Nah, lihat, perhatikan rumusnya. Yang penting bukan otomatisnya, tetapi yang penting ininya nih. Yang penting pemahamannya. Bahwa ternyata dengan menggunakan menjumlahkan otomatis di Excel itu adalah menjumlahkan dari data E5 ya, sampai ke ya dari sel E5 sampai dengan H5 ya, dari sini sampai di sini gitu. Nah, titik 2 ini maknanya adalah sampai dengan ya, titik 2 di sini maknanya sampai dengan, bukan bagi ya, bukan dibagi. Kalau di rumus yang matematika kan ini dibagi gitu ya. Bukan, ini adalah sampai dengan, memaknai sampai dengan. Nah, jadi penulisannya adalah sama dengan sum buka kurung kemudian E5 titik 2 H5 ya, tutup kurung, buka kurung kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, seperti itu, sama hasilnya dengan yang tadi ya. Oke, bagaimana kalau sekarang kita ketik tidak menggunakan fungsi yang auto tadi ini? Bisa juga, tidak masalah gitu ya. Misalnya kita ketik saja, sudah terbiasa ngetik langsung dengan sum, huruf kecil juga tidak masalah di sini ya. Nah, bagaimana menulisnya di sini? Kalau misalnya kita nggak mau nulis, bisa juga kita klik di sini, ya, kemudian tarik ke sini, bisa sampai di sini. Kan akan tertulis secara otomatis E5 sampai dengan H5. Kemudian tutup kurung, ya, kemudian tekan enter. Sama saja. Atau juga kita tulis semua, sum seperti ini, buka kurung, E5 titik 2 H5 tutup kurung, sama saja. Hasilnya seperti itu. Baik, sekarang tinggal kita gandakan seperti tadi, kita copy, kemudian kita blok ke bawah, kemudian tekan enter. Nah, baik, untuk yang penjumlahan selesai ya, begitu caranya. Silahkan dicoba. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke nilai akhir. Nah, nilai akhir ini merupakan rata-rata ya, rata-rata dari sini ya, rata-rata antara nilai aktivitas, kemudian tugas, mid, dan semester. Nah, ini untuk latihan kali ini ya, menjumlahkan ini kita implementasikan di daftar nilai mahasiswa gitu ya. Nanti pada prinsipnya bisa diterapkan di kasus-kasus yang lain ya. Ini hanya contoh saja, contoh sederhana. Nah, sekarang kita coba ini buat rata-rata. Nah, secara rumus matematika rata-rata juga bisa diterapkan. Seperti ini misalnya, sama dengan ya, ingat, ini tadi yang akan kita rata-ratakan ini ya, nilai aktivitas, tugas, mid semester. Misalkan kita akan menggunakan murni rumus matematika. Jadi kalau rumus matematika itu kan jumlah, ya, jumlah nilai ini dibagi jumlah item ya kan gitu. Berarti jumlah nilai ini kemudian dibagi 4, 1, 2, 3, 4 item nilai. Bagaimana caranya? Ingat tadi jumlah nilainya kita sudah punya data ini ya. Apa alamat selnya ini? Ya, alamat selnya adalah I5 ya. Kita tulis saja ya, I5 misalnya. Ini rumus matematika banget nih ya. Nah, garis miring ya untuk membagi di sini karakternya, garis miring. Kemudian berapa tadi item, jumlah itemnya 4. Nah, begitu. Kemudian enter. Nah, ini nilai rata-ratanya ya, nilai rata-rata. Kita menggunakan rumus matematika ya. Jadi kalau misalnya kita sudah hafal rumus matematika untuk buat rata-rata, bisa diterapkan di Excel seperti itu. Nah, namun sebetulnya di Excel ada ya, memang sudah disediakan untuk merata-ratakan data ya. Kita gunakan yang fungsi yang ada di Excel ya. Menggunakan yang auto juga ada ya. Nah, dari kelompokan masih di sini ya, di rumus yang ini. Nah, ini average ya, menggunakan average. Klik saja average seperti ini. Nah, dia kalau kita gunakan yang auto, hati-hati ya, kalau yang auto ini kan dia membaca setiap angka atau karakter gitu, akan dibaca semua. Nah, contoh ini, kalau kita menggunakan yang auto, dia akan tertulis dari E5 sampai I5 gitu, sampai di sini. Padahal yang akan kita rata-rata itu hanya dari E sampai dengan H. Ya, dari E sampai H. I tidak, karena I adalah jumlah, tidak dirata-rata gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau pakai auto seperti ini? Ya, ini kita tinggal rubah saja, gitu ya. Yang I ini kita rubah menjadi, kita edit ya, menjadi H.
Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan yang auto, kemudian tekan enter, hasilnya sama 68,75 juta. Ya, sama. Nah, sekarang bagaimana kalau diketik tidak menggunakan auto, tulisannya seperti ini? Sama saja, tidak masalah ya. Kan sama dengan average, ya huruf kecil semua nggak apa-apa. Average, ya, kemudian ini, kemudian seperti tadi, klik seperti ini sampai di sini, ya. Kemudian tutup, atau diketik juga ini tidak masalah ya, diketik terus. Kemudian tekan enter, ya, hasilnya sama saja. Oke, silahkan dicoba ya beberapa contoh tadi. Sekarang kita gandakan seperti tadi, ya, Ctrl C kita copy, kemudian tekan Shift, blok di sini, kemudian tekan enter. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita sudah mempraktekkan dua fungsi ya, dua rumus, yaitu rumus penjumlahan dan rumus rata-rata. Ya, pengurangan tadi secara matematika sudah, ya, prinsipnya sama dengan yang tadi, pengurangan. Nah, sebelum ke keterangan ya, karena keterangan ini adalah fungsi if ya, yang akan kita terapkan adalah fungsi if. Sekarang kita akan menyelesaikan yang ini dulu, jumlah nilai akhir, kemudian rata-rata kelas nilai akhir, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah. Jumlah nilai akhir. Nah, ini nilai akhir ya, nilai akhir. Nah, nilai akhir ini yang akan kita jumlahkan, jumlahnya ke bawah. Itu berapa totalnya? Jumlah nilai akhir ya, nilai akhir. Nah, kita pasang rumusnya di sini seperti tadi, sama dengan, kemudian zoom ya, buka kurung. Nah, tarik saja dari sini ke sini. Atau kalau tidak mau narik ya bisa diketik. Nah, J, ingat saja ini J awalnya berapa berarti? J5 sampai dengan J15 ya. Jadi dari sini sampai di sini. Ya, dari sini ya, kemudian titik 2, kemudian sampai di sini, sampai di sini ya, J5 sampai dengan J19 ya, J5 sampai dengan J19, tutup kurung ya, ini hasilnya ya. Ya, kita lanjutkan ke rata-rata kelas nilai akhir. Nah, masih data yang ini yang digunakan ya, masih nilai akhir ini digunakan. Rata-rata, ingat tadi fungsi rata-rata seperti apa? Nah, sambil kita mengulang yang tadi ya, sama dengan average, ini average, buka kurung, ya dari sini sampai ke sini, tutup kurung, ya, bentar. Ya, jadi sama saja. Atau sebetulnya bisa seperti ini nih, kalau mau praktisnya. Ini di copy gitu ya, di copy kemudian diganti average gitu, bisa juga, tidak masalah, sambil latihan ya ketik ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai tertinggi dan nilai terendah, nilai tertinggi dan nilai terendah, dan nilai akhir ini ya tetap di nilai akhir datanya. Nah, untuk nilai tertinggi kita menggunakan fungsi max ya, maksimal. Gimana cara mengimplementasikannya? Sama dengan ya, tulis sama dengan, kemudian tulis maksimal ya, kemudian buka kurung, sama datanya dari sini sampai sini juga, kemudian tutup kurung ya, enter. Nah, jadi nilai tertinggi adalah 72,25. betul tidak? Kita cek di sini. Oh ya, betul, ada di data ke-7 ya, yang lainnya tidak ada yang lebih tinggi dari 72, berarti betul fungsi ini ya. Kemudian yang terendah kita menggunakan min ya, sama dengan buka kurung ya, min sama dengan min, kemudian buka kurung, sama dengan ini datanya yang tadi, tarik ini, kemudian tutup kurung ya, tutup kurung seperti itu, kemudian tekan enter ya, jadi sama, cuman bedanya satu max satu min ya. Oke, baik. Nah, yang agak berbeda itu adalah ini jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, ini menggunakan if. Kita coba terapkan dulu yang ini dulu ya, yang ini dulu dah, kita terapkan yang keterangan. Nah, keterangannya di sini, kriterianya ya, ditulis di sini, tulisannya adalah lulus gitu ya, jika lebih besar atau sama dengan rata-rata kelas nilai akhir.
berarti ngambil ke sini. Ya, ngambil ke sini. Ngambil ke sini ya, ke rata-rata kelas nilai akhir. Jadi nilai akhir ini dia dikatakan lulus, ya ditulis lulus di sini ketika nilai ini dia sama atau lebih besar dari rata-rata kelas nilai akhir ini. Nah, itu bagaimana logika if-nya, itu bisa kita terapkan di sini. Ya, bisa terapkan di sini. Tuh. Kemudian jika kurang dari rata-rata nilai akhir ini, maka tulis perbaikan. Ya, perbaikan. Ya. Oke, saya akan contohkan di sini beberapa contoh, kemudian kekurangan dan kelebihannya akan saya jelaskan nanti, ya. Oke, sekarang yang simpelnya saja, yang simpelnya. Kita sudah punya data nih. Nilai rata-rata kelas akhir adalah 68,92. Ya, 68,92. Jadi kriterianya tadi, ketika angka di sini ya, nilai akhir di sini dia sama atau lebih besar dari ini 68,92, maka dia lulus. Tapi jika lebih kecil dari situ, maka tulisnya di sini adalah perbaikan. Oke, kita terapkan dulu yang paling sederhana, nanti akan saya jelaskan masing-masing alasannya kenapa ya. Oke, baik, sama dengan ya, ingat setiap formula diawali dengan sama dengan. Jika ya, fungsi if tadi itu jika, berarti if ya, kemudian buka kurung ya, logical testnya apa? Nah, jika mana yang akan dipersyaratkan? Jika ini ya, tadi itu ya, jika nilainya ini ya. Kemudian apa tadi kriterianya? Lebih besar gitu ya, lebih besar sama dengan, ditulis seperti ini, lebih besar sama dengan mana? Nah, di sini karena kita sudah punya angka, ya, 68,92, bisa kita tulis di sini 68,92. Cuma nanti kekurangannya apa nanti akan saya jelaskan kemudian ya. 68,92. Dari mana 68,92? Ini tadi ya, rata-rata kelas nilai akhir. Gitu. Maka, nah, penulisan maka pemisah antar koma ya. Pemisah antar koma ini penggunaan koma atau titik koma ini maksud saya itu tergantung dari settingan komputer masing-masing ya. Ini saya jelaskan untuk pemisah titik koma atau koma ini biasanya kan ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Nah, ini perlu saya jelaskan, tergantung dari settingannya ya, settingan komputer masing-masing. Tapi yang paling sederhana, yang paling gampang kan di sini ada ada panduan nih ya, ada panduannya di bawah nih, rumus ini. Perhatikan saja di sini. Nah, di sini kalau setelah logical testnya ini di sini koma gitu ya, maka di sini ikuti koma. Jadi di sini koma gitu. Tapi kalau di sininya setelah logical test ini atau pemisah-pemisah yang lainnya ini dia menggunakan titik koma, maka ikuti titik koma. Seperti itu. Nah, dia akan sudah menyesuaikan dengan sistem komputer yang kita gunakan. Settingan komputer yang kita gunakan. Karena saya di sini menggunakan titik koma ya. Maka saya ikuti titik koma. Saya ulangi, jika nilai akhir ya di baris ke di sel J5 ini lebih besar atau sama dengan 68,92. 68,92 ini adalah rata-rata kelas nilai akhir ya. Maka nah, apa tadi syaratnya? Ketentuannya atau hasilnya gitu ya, akan kita tulis di sini. Lulus. Maka ingat, untuk menampilkan teks ya, untuk menampilkan teks di Excel itu harus diapit dengan tanda petik 2 seperti itu. Jadi kita tulis tanda petik 2 seperti ini, kemudian lulus, kita tulis lulus. Nah, tutup dengan tanda petik. Nah, jika tidak, karena cuma satu tingkat ya, karena cuma if-nya satu tingkat, maka tidak perlu lagi menggunakan jika nilai akhir atau JF lebih kecil dari 68, maka tidak perlu gitu ya, karena ini kan cuma satu tingkat gitu ya, cuma satu tingkat, if-nya cuma satu, maka cukup di sini lanjut saja ditulis perbaikan. Karena dia kalau tidak memenuhi syarat yang pertama, maka ditulis apa? Perbaikan. Nah, seperti ini itu ya, saya jelaskan di sini. Jika nilai akhir yang di J5 ini ya lebih besar atau sama dengan 68,92,
itu diambil dari nilai rata-rata kelas nilai akhir ini ya. Kita tulis di sini ya. Perhatikan ini kita tulis angkanya di sini, nanti ada cara lain ya. Nah, ini nanti saya jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Nah, maka lulus. Jika tidak terpenuhi syarat ini, gitu kan, yang tadi, maka dia tulis perbaikan. Itu saja, sederhana ya, itu sederhana. Kemudian tekan enter. Nah, kita coba lihat. Di sini nilai J ya, nilai J5 itu angkanya 68,75. Lebih besar atau lebih kecil dari 68,92? Nah, tentu lebih kecil. Maka karena dia lebih kecil, dia masih masuk kategori perbaikan. Itu seperti itu ya. Baik, seperti biasa tadi kalau ini sudah selesai rumusnya, ini berarti fungsi rumus ini berhasil ya. Nah, kemudian ini tinggal kita gandakan saja. Kita copy, kemudian kita blok ke bawah, kemudian tekan enter atau kita tarik saja. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada yang perbaikan, ada yang lulus, ada yang perbaikan ya, secara otomatis. Ya, betul, ini 70,25, 71,25 itu lebih besar dari ini. Dia perbaikan. Ya. Baik, saya jelaskan sekarang. Kalau kita menggunakan rumusnya dengan menggunakan kita salin angkanya seperti ini, ya, angkanya seperti ini. Ini kelemahannya adalah ketika data nilai ini kita update, data nilai ini ada yang kita revisi, ya, ada yang kita rubah, maka fungsi dari keterangan ini tidak akan berubah, gitu ya, tidak akan berubah, terutama angka ini, gitu, angka rata-ratanya, gitu ya, nilai angka rata-ratanya dia akan tetap seperti ini, karena kita tulis di sini secara manual, kita tidak ngambil ke sel yang ini. Padahal kalau ini diedit ya, kalau ini diperbaiki nilai ini, misalkan ada perbaikan nilai, maka secara otomatis nanti juga di rata-rata nilai akhir ini ya, itu akan berubah karena akan pergeseran jumlah nilai ini. Akan berubah juga nilai-nilai ini akan berubah. Maka tentu di sini akan ada perubahan walaupun sedikit. Gitu. Tapi walaupun sedikit ya akan mempengaruhi gitu ya, akan mempengaruhi dari keterangan lulus ini. Gitu ya. Contoh, kita akan coba rubah ya. Ini tidak kita apa-apakan yang ini, kita biarkan dulu rumus seperti ini. Ini kelemahannya, akan saya tunjukkan kelemahannya. Contohnya ini saya rubah misalnya, nah ini saya buat misalnya di sini 60 rubah satu saja, saya rubah satu saja nilainya, kita update satu, kita perbaiki satu. Perhatikan, rata-rata kelas nilai akhirnya 67,88 ya, 67,88, dia berubah ya, nilai rata-ratanya berubah. Coba lihat efeknya ke sini. Nilai yang baris pertama ini atas nama Ahmad Yasin misalnya, ini nilainya dia 68,75 ini sebetulnya dia lebih besar dari 67,88, tetapi di sini ditulis tetap perbaikan. Nah itu ya, jadi itu salah satu contohnya, gitu ya, salah satu contohnya kenapa tidak direkomendasikan kita menuliskan angka angka tetapnya seperti ini ketika persyaratannya adalah ini menggunakan rata-rata kelas nilai akhir yang sudah ditentukan kolomnya. Gitu. Tapi kalau ditentukan angkanya misalkan 70 gitu, di atas 70 atau sama dengan 70 jelas angkanya boleh gitu ya. Hanya saja nanti ketika passing grade-nya berubah juga ingat di rumus ini harus kita rubah passing grade-nya gitu ya. Ini juga bisa, berarti kalau kita ngupdate di sini jangan lupa harus update ini juga. Berarti angka ini ya, angka yang di rumus ini yang ini, nah, itu harus disesuaikan dengan rata-rata kelas nilai akhir. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana supaya tidak merubah lagi rumus ini? Nah, itu kita gunakan langsung angka ini. Sel ini, kita manfaatkan sel ini. Ya. Oke, nilai yang tadi ini saya coba kembalikan dulu ya. Saya lupa tadi, saya Ctrl Z saja. Ya, seperti ini ya. Kita kembalikan 68,92. Ya, baik. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi if yang kedua. Ya, ini saya hapus saja.
atau ini saya edit aja lah, ini yang ini saya hapus saja ya. Nah, ini saya edit saja rumusnya sebenarnya sama, permasalahannya ada di sini di angka ini. Nah ini sekarang bagaimana? Tentu saja supaya dia lebih fleksibel, ketika ada perubahan nilai ini maka akan juga secara otomatis akan berubah. Maka ini harus kita masukkan alamat selnya. Ini rata-rata kelas nilai akhir. Alamat selnya apa ini? D, kemudian barisnya 22, gitu ya. Bisa klik di sini. Nah, D22. Oke. Kemudian tekan enter. Ya. Oke, baik. Nah, sebetulnya ini nanti akan ada masalah nih ya, ketika kita gandakan ke bawah, ini akan ada masalah. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba gandakan saja dulu, nanti supaya tahu masalahnya apa. Ya, seperti biasa kita copy dulu ya. Kan terbiasa kalau kita sudah menyelesaikan rumus itu kita copy ke bawah. Oke, kita enter. Nah, kok ada masalah? Kenapa ini kok jadi lulus semua ke bawah? Padahal angkanya ada yang di bawah angka 68,92. Ini 6800 lulus. 6875 ini masih di bawah juga lulus. Nah, oke, perhatikan. Tadi di awal video, di awal pembukaan, saya menyampaikan tentang absolut. Ya, absolut. Ini absolut. Nah, disinilah penerapan absolut itu. Ya, di sini penerapan absolut itu. Jadi ada satu sel yang harus kita buat statusnya sebagai absolut. Absolut itu artinya kita kunci gitu ya. Bahasa sederhananya kita kunci saja deh gitu ya. Bahasa sederhananya kita kunci bahwa setiap membaca kepada rata-rata kelas nilai akhir itu selalu ke sini, tidak bergeser. Nih, karena tadi tidak kita absolut ya, perhatikan di sini, ini kan masih polos ya, tidak kita absolut ini, maka ini akan bergeser, sel ini akan bergeser. Coba perhatikan ini kan D22. Kemudian kalau kita lihat rumus di sini, nah ini udah D233, dia membacanya ke bawahnya, gitu. Makanya tidak berhasil itu tadi ya. Kemudian yang ini juga perhatikan, ini D24 dia membaca terus ke bawahnya, maka semakin ke sini semakin ke bawah. Nah alasannya kenapa ini lulus? Karena di bawahnya tidak ada data, tidak ada yang untuk dibandingkan. Contoh yang ini dia membaca kemana? D27 nih, D27 dia membacanya ke sini, ke sel ini. Nah sementara sel di sini kan kosong, tidak ada datanya. Maka angka ini dibandingkan dengan tidak ada datanya, maka dia akan secara otomatis tertulis lulus. Nah itu ya jadi alasannya ya. Nah ini supaya paham maksudnya kenapa saya buat betul-betul seperti ini, supaya nanti dalam implementasinya paham. Nah sekarang bagaimana cara mengatasinya? Tadi kita harus absolut atau kita kunci ya, harus kita kunci sel yang ini. Nah sekarang bagaimana cara menguncinya? Cara menguncinya nih, setelah kita tulis yang seperti ini ya, setelah kita tulis alamat selnya ini kita tekan F4 ya di keyboard. Nah, di keyboard itu ada F4 yang paling sederhana itu. Ya di keyboard itu ada tulisan F4 itu di paling tombol paling atas itu ada F4, ada kan situ ada F1, F2, F3, nah F4. Ya, tekan saja itu. Nah, efeknya dia menghasilkan ini ya, menghasilkan ada simbol US dollar ya, US dollar di sini. US dollar mengapit huruf atau menghafid kolom ya, menghafid kolom seperti ini ya, ini simbolnya diberi seperti ini. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana Pak kalau ditulis saja? Ya boleh, tidak masalah ya, ditulis manual misalkan US dollar kemudian D US dollar lagi kemudian 22, boleh seperti ini. Nah tapi kan kadang-kadang kita lupa absolut itu menggunakan apa gitu ya, maka saya lebih suka mengingatnya dengan F4 ya, F4. Nah sekarang bagaimana setelah ini kita perbaiki, tekan enter ya, tekan enter. Oke, kita gandakan sekarang ya, kita copy blok ke sini, kemudian tekan enter. Nah, perhatikan hasilnya. Berbeda dengan yang tadi ya. Nah, sekarang sudah sesuai, pasti sudah sesuai sekarang. Lihat ini yang perbaikan 68 ya, masih di bawah 68,92. Nah, seterusnya yang lulus ini di atas dari 68,92. Dan kita perhatikan rumusnya di sini, dia selalu membaca ya, selalu membaca ke D22. Ya, di sini selalu membaca ke D22. Ya, yang paling bawah juga selalu membaca ke D22. Nah, fungsinya fungsi absolut tadi itu ya. Gitu.
Oke, baik. Tolong diingat ya beberapa contoh-contoh tadi itu, karena nanti di dalam implementasinya dalam dunia kerja, dalam kita sudah kerja, nanti itu akan ditemukan permasalahan-permasalahan seperti ini, penerapan-penerapan untuk perhitungan-perhitungan gitu ya, atau perekapan-perekapan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sepele sepertinya, tapi kadang-kadang kita lupa gitu ya. Baik. Saya rasa cukup untuk yang if yang ini ya, yang untuk keterangan. Sekarang kita menyelesaikan yang ini. Bagaimana untuk melihat jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Tolong dibayangkan ya. Jadi bukan data yang cuma 15 seperti ini gitu. Nantinya kita bisa saja nanti merekap itu data itu ribuan, ya ratusan ribuan. Sehingga kita tidak mungkin untuk memetakan satu-satu. L-nya berapa, perempuannya berapa gitu satu-satu. Itu akan potensi kesalahannya besar. Nah, di Excel itu sudah ada formulanya bagaimana cara untuk menghitung gitu ya, berdasarkan karakter, berdasarkan simbol gitu ya. Nah, ini di sini karakternya akan kita hitung. Saya tulis di sini adalah L untuk mensimbolkan laki-laki, kemudian P untuk mensimbolkan perempuan. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung yang laki-laki dan bagaimana kita menghitung yang perempuan dengan menggunakan fungsi. Ya, fungsinya adalah yang kita gunakan COUNTIF, ya, COUNTIF. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, tulis saja di sini sama dengan count. Kita biasa menghitung ya, if. Nah, gitu. Jadi dihitung jika, gitu ya bahasanya. Dihitung jika. Kita masuk ke selnya, ringnya ya, ringnya di mana? Ringnya akan kita hitung. Ringnya ini. D5 sampai dengan D19 ya, D5 sampai dengan D19 ring, kemudian dipisah dengan tanda titik koma ya. Ingat lagi di sini, ingatkan lagi ya. Jadi kalau di sini contohnya titik koma, nanti dilihat di komputer masing-masing. Kalau di komputer masing-masing yang di sini koma ya gunakan koma gitu ya. Kriterianya apa tadi? Kriterianya, ingat kriterianya di sini adalah kita akan menghitung yang laki-laki, maka L ya simbol yang ditulis. Nah, L karena di sini bentuknya karakter ya, untuk menghitung supaya dia dikategorikan sebagai karakter, maka kita apit dengan tanda petik. Ini tanda petik 2 ya, kemudian L. Nah, tanda petik tutup, kemudian tutup kurung, tekan enter. Kalau sudah, tekan enter. Nah, itu hasilnya. Mau dibuktikan, silahkan dibuktikan. Ini ada 10. Hitung saja, 1, ini 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 ya. Sekarang bagaimana untuk yang perempuan? Sama rumusnya dengan tadi, hanya merubah L nya saja menjadi P ya. Nah, sekarang bagaimana cara ngopi rumus ya? Karena kalau copy rumus, kalau misalkan kita copy di sini dia akan geser. Kita paste di sini, kita paste di sini, dia akan geser. Perhatikan di sini hasilnya, rumusnya. Kalau tadi di sini rumusnya adalah dari D5 ya, dari D5 sampai dengan D19 ya. Kalau kita copy rumus ini kemudian kita paste di sini, dia akan bergeser satu baris biasanya. Coba kita lihat. Itu kan dari D6 ya, dia turun sampai ke D20. Tuh. Nah, sekarang bagaimana cara ngopinya supaya dia tidak bergeser? Yang paling sederhana ya, silahkan posisikan di sini, copy saja ini. Nah, yang di sini kita copy, kita blok, kemudian kita copy. Ctrl C seperti biasa ya. Nah, sekarang supaya ini tidak berubah rumus yang ini, kita tekan skip saja di keyboard paling pojok sebelah kiri ya. Skip seperti ini untuk keluarnya. Kemudian masuk ke sini baru kita paste ya, kita paste seperti ini. Kita paste, maka rumus apa adanya ya, rumus apa adanya, tidak ada perubahan, dia akan masuk di sini. Nah, sekarang tinggal kita rubah L menjadi P. Dah seperti itu. Atau mau ditulis ulang ya silahkan, tidak masalah. Itu jadi contoh kalau misalkan kita mau ngopi rumus. Enter. Nah, hasilnya sama. Ya, hasilnya benar ya 5. Oke, baik. Saya rasa ini untuk latihan Excel ya, latihan 1B ya, 1B hasilnya sama ya, sama persis dengan yang dicontoh project kita ini, sama persis.
tidak bergerak ya saat shift index ini, artinya angkanya sama persis gitu hasil rumusan di data. Padahal kita ngerjakan tadi posisi ini kosong, blank ya, saya tidak juga mengakses yang ini, jadi kita penerapannya ke sini semua tadi. Tuh, silahkan dicoba-coba lagi yang belum berhasil ya. Nah, nanti ingat ini implementasinya akan bermanfaat ya untuk di dunia kerja, terutama nanti ada yang calon-calon guru misalnya, atau yang sekarang sedang menjadi guru atau dosen gitu ya, yang memerlukan panduan untuk kriteria-kriteria fungsi-fungsi rumus if sederhana seperti ini bisa dikembangkan. Oke, itu saja. Untuk yang berikutnya kita akan nanti melanjutkan project ini ya, ke fungsi ke latihan 2A ya, latihan 2A. Nah, latihan 2 ini kita masih sedikit nanti mengulang-ulang terkait dengan fungsi if ya, formula juga nanti ada mungkin yang akan kita ulang sedikit. Kemudian bagaimana menerapkan fungsi untuk memperingkat ya, untuk menentukan peringkat ya. Kemudian sortir ya, dari A to Z atau Z to A bisa nanti ya, untuk yang pertemuan yang akan datang gitu ya. Mungkin nanti bisa langsung saya gabung saja dalam satu videonya dengan penerapan fungsi VLOOKUP ya, latihan 2B itu bisa nanti saya buatkan satu video saja biar tidak terlalu banyak videonya, cuman ya durasi agak sedikit panjang. Oke, baik, itu saja yang dapat saya berikan dalam tutorial ini. Silahkan masing-masing mencoba ya, semoga berhasil. Bagi yang ada kendala, misalkan ada perbedaan antara hasilnya ya, apa yang sudah diinputkan padahal sudah sama persis menirukan yang di tutorial ini, tetapi ternyata hasilnya berbeda, ya silahkan nanti tuliskan di komen ya, silahkan dituliskan di komen di bawah video ini. Nanti pada video yang akan datang insya Allah akan saya kupas ya, atau akan saya jawab sebelum masuk ke tutorial yang berikutnya. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Silahkan dicoba, mudah-mudahan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.